Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Kulliyatul Khamsah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kulli secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kulli dzati dan yang kedua adalah kulli aradi. Mafhum kulli disebut dengan zati atau disebut dengan kulli zati apabila muqawwimun lidzatil maudhu, apabila membentuk esensi sebuah maudhu. Apabila mafhum kulli membentuk esensi sebuah maudhu, maka kulli tersebut disebut dengan zati. Dan kulli zati ini ada tiga, yaitu jinis, fasal, dan nau. Dan yang kedua disebut dengan kulli aradi. Mafhum kulli disebut dengan aradi atau disebut dengan kulli aradi apabila ghairu muqawwimin lima hiyatil maudhu atau lidzatil maudhu. Ghairu muqawwimin lidzatil maudhu, apabila tidak membentuk esensi sebuah maudhu atau berada di luar esensi maudhu. Apabila mafhum kulli berada di luar esensi maudhu atau tidak membentuk esensi maudhu'nya, maka kulli tersebut disebut dengan kulli aradi. Dan kulli aradi ini ada dua, yaitu ada aradun khas dan ada aradun am. Karena itu secara terperinci kulli ini ada lima, yaitu ada jinis, ada fasal, dan ada nau. Dan ini masuk kategori kulli dzati. Yang keempat ada aradun am dan ada aradun khas. Dan aradun am dan aradun khas ini masuk kulli aradi. Nah, jinis, fasal, nau, aradun am, aradun khas itu disebut dengan al-kulliyatul khamsah. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai al-kulliyatul khamsah, apa definisinya secara terperinci. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Wal kulliyatu adapun kulliyat khamsatun adalah 5 dunantiqasin tanpa kurang, yaitu jinsun jinis, wa faslun dan fasal, aradun dan arad yaitu aradun am, nau'un dan nau', wa khasun dan aradun khas. Jadi kulliyat itu atau kulli itu ada 5 secara terperinci, yaitu jinis, fasal, aradun am, nau' dan aradun khas. Wal kulliyatu dan adapun lafat al kulliyat mubtadaun adalah menjadi mubtada bitakhfifil ya'i dengan takhfiful ya' id-darurah, yaitu darurat syair,
Itu asalnya itu wal kulliyatu dengan tasydid ya. Kemudian tasydidnya dibuang, ya hanya ada fathah saja, ditakhfif. Ya-nya ditakhfif karena daruratu syair. Al kulliyat ini jam'u kulliyin, jamak dari lafaz kulli. Khamsatun, adapun lafaz khamsatun, khabarun adalah menjadi khabar. Dunah, adapun lafaz dunah, dzarfu makanin adalah dzarf makan, mudhafun menjadi mudhaf. Intikos, adapun lafaz intikos, mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Jinsun, adapun lafaz jinis, badalun adalah menjadi badal dari khamsah. Wa faslun, dan adapun fasl, maktufun ala jinsin, ialah diatofkan pada lafaz jinis. Aradun, adapun lafaz aradun, maktufun, ialah diatofkan ala jinsin atas lafaz jenis bighairi harfil atfi, tanpa huruf atof. Wa hadfu harfil atfi waridun, dan adapun membuang huruf atof, waridun, ialah ditemukan atau ada di dalam hadis Nabi. Jadi di dalam hadis Nabi itu ada ya antara maktuf dan maktuf alaihnya tidak disambung dengan huruf atof, melainkan huruf atofnya dibuang. Wala yakunu, hanya saja membuang huruf atof ini tidak berlaku untuk semua huruf atof, melainkan hanya berlaku pada waw, fa, dan aw saja. Wala yakunu, dan tidak ada apa hasfu harfin atfi illa fil wawi, kecuali di dalam waw, wal fa'i dan fa, wa aw dan aw. Jadi huruf atof yang boleh dibuang yaitu waw, fa, dan aw. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa rajulun, bersedekah rajulun, siapa seseorang, min dinarihi, dari dinarnya rajul, min dirhamihi, dari dirhamnya rajul, min sa'i burhi, dari satu sok burnya gandumnya rajul, min sa'i tamrihi, dari satu sok kurmanya rajul. Ini kan semuanya tanpa huruf atof. Huruf atofnya dibuang. Kalau dikasih huruf atof atau huruf atofnya disebutkan, seharusnya tasaddaqa rajulun min dinarihi au min dirhamihi. Nah, kemudian huruf atofnya ini dibuang dan itu boleh. Naun, adapun lafaz nau, maktufun, ialah diatofkan ala jinsin atas lafaz jenis bighairi harfil atfi, tanpa huruf atof. Wa khas, dan adapun lafaz khas, maktufun, ialah diatofkan ala jinsin atas lafaz jenis. Ai, yang dimaksud dengan khas ini adalah khasah, yaitu khasah atau aradun khas, atau aradun khas ini biasanya hanya disebut dengan al khasah saja, khasah. Qala syarihu, berkata siapa syarih, zakaron nazimu, menyebutkan, an-nazimu, siapa nazim, annal kulliyati, bahwa sesungguhnya kulli, khamsatun, ialah 5, yaitu jinsun jenis, fasal, wa aradun dan aradun am, wa nau'un dan nau', wa khasatun dan aradun khas atau khasah saja. Jadi kulliyat itu atau kulli itu secara terperinci dibagi menjadi 5, yaitu jenis, fasal, arad, dan nau' dan khasah. Nah, yang termasuk dzati dari kelima kulliyatul khamsah ini jenis, fasal, dan nau' saja. Sementara aradun am dan khasah ini masuk pada aradi atau kulli aradi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan jenis? Fal jinsu, maka adapun jenis, huwa, adapun jenis, al kulli, adalah mafhum kulli, al maqulu, yang dikatakan, yang dilekatkan, atau yang diberlakukan, ala kasirina, atas banyak individu, mukhtalifina, yang berbeda, semuanya individu itu yang berbeda,
fil haqiqati di dalam hakikatnya. Fi jawabi ma huwa di dalam jawaban ma huwa, pertanyaan ma huwa. Jadi yang dinamakan jenis itu adalah mafhum kulli yang diberlakukan pada banyak individu. Masing-masing dari individu ini hakikatnya berbeda satu sama lain. Tidak sama hakikatnya. Atau esensi dari masing-masing individu ini tidak sama satu sama lain. Dan juga jenis ini ya, juga jenis ini menjadi jawaban dari pertanyaan dari mahua. Mahua bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan mahua. Contohnya, kal hayawani seperti lafat hayawan. Fa innahu maka sesungguhnya hayawan yuqalu ialah dikatakan apa hayawan alal insan atau dilekatkan apa hayawan, diberlakukan apa hayawan alal insani atas al insan manusia, wal faras dan kuda, wal himar dan keledai. Nah, hayawan ini, nah, hayawan ini diberlakukan pada insan, pada faras, pada himar. Misalnya dikatakan al insanu hayawanu, al farasu hayawanun, al himaru hayawanun. Diberlakukan, bisa diberlakukan pada insan, faras dan himar. Masing-masing dari insan, faras, himar hakikatnya atau esensinya berbeda satu sama lain. Insan berbeda dengan faras, esensi faras berbeda dengan insan, esensi faras berbeda dengan himar, himar esensinya berbeda dengan faras dan insan. Nah, masing-masing dari insan, faras, himar ini menjadi afrod atau individu ya, individu dari hayawan. Artinya hayawan ini bisa diberlakukan pada insan, faras, himar yang mana insan, faras, himar ini esensinya masing-masing berbeda. Karena itu hayawan ini menjadi jenis bagi insan, menjadi jenis bagi faras, dan juga menjadi jenis bagi himar. Wayasduku dan berlaku apa hayawan alaiha atas insan, faras dan himar fi jawabi qaulil qail di dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya atau perkataan orang yang berkata mal insan wal faras wal himar, apa itu manusia, faras, kuda dan himar? Faqala maka berkata seseorang fil jawabi di dalam menjawab hayawanun hayawan. Jadi jenis itu bisa dijadikan untuk menjawab pertanyaan mahua. Mal insan, mahua ini pertanyaan mahua ini adalah menjadi jawaban dari pertanyaan yang mempertanyakan mengenai individu yang masing-masing dari individu itu berbeda satu sama lain. Misalnya ini, apa itu manusia, faras dan himar? Sebagaimana disebutkan barusan, esensi dari insan, faras, himar ini berbeda satu sama lain. Nah, jenis. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mal insan wal faras wal himar, yaitu faqala fil jawab hayawanun adalah hewan. Nah, jenis ini yaitu hayawan ini disebut dengan jenis karena bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari mahua atau untuk menjawab pertanyaan dari individu-individu yang masing-masing hakikatnya berbeda satu sama lain. Itu yang disebut dengan jenis. Kemudian wal faslu. Kemudian fasal. Wal faslu dan adapun fasal, huwa adapun fasal, juz'ul mahiyati adalah bagian dari esensi, as-sadiqu alaiha yang berlaku, alaiha atas mahiyah, fi jawabi di dalam menjawab, ayu syai'in, pertanyaan ayu syai'in.
Al-mumayyizu yang membedakan apa juz'u laha terhadap mahiyah an ghairiha dari selain mahiyah. Jadi yang dinamakan fasal itu adalah bagian dari esensi yang hanya berlaku pada esensi itu, tidak berlaku pada esensi yang lain. Dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Misalnya kan natik seperti lafaz an-natik bin nisbati lil insani dengan dinisbahkan pada insan, pada manusia. Lafaz an-natik jika dinisbahkan kepada insan, maka natik ini menjadi fasal. Kenapa disebut dengan fasal? Karena natik ini adalah bagian dari esensi manusia. Manusia itu kan hayawanun natik. Esensi manusia itu terdiri dari hayawan yang merupakan jenisnya dan terdiri dari natik. Ya, terdiri dari natik. Nah, natik ini menjadi juz'ul mahiyah, bagian dari mahiyah. Hayawanun juga menjadi juz'ul mahiyah, bagian dari mahiyah, bagian dari esensi manusia. Nah, keseluruhan dari hayawanun natik itu disebut dengan tamamul mahiyah. Nah, yang dinamakan fasal adalah bagian dari esensi yang mana hal itu hanya berlaku pada esensi tersebut, tidak berlaku kepada esensi yang lain, tidak berlaku untuk esensi yang lain. Misalnya seperti natik. Natik ini menjadi bagian dari esensi manusia dan natik ini hanya berlaku kepada manusia dan tidak berlaku kepada selain manusia. Itu yang disebut dengan fasal. Ya, itu yang disebut dengan fasal. Wal arad, dan adapun arad ail am, aradul am, huwa adapun aradul am atau al arad, al kulli adalah mafhum kulli, al khariju yang keluar, anil mahiyati dari esensi, as-sadiqu alaiha yang berlaku, alaiha atas mahiyah, wa ala ghairiha dan pada selain mahiyah. Yang disebut dengan aradun am adalah mafhum kulli yang berada di luar esensi, artinya tidak membentuk esensi sesuatu, melainkan berada di luar esensi tersebut. Misalnya nanti ada contohnya. Kalmashi, seperti misalnya al-mashi, orang yang berjalan, bin nisbati dengan dinisbahkan kepada manusia. Al-mashi jika dinisbahkan kepada insan, maka al-mashi ini menjadi aradun am. Kenapa menjadi aradun am? Disebut arad karena al-mashi ini berada di luar esensi manusia, artinya tidak menjadi esensi, tidak membentuk esensi manusia. Karena yang membentuk esensi manusia itu adalah hayawanun dan natik. Sementara al-mashi ya, tidak membentuk esensi manusia. Nah, kenapa ini disebut dengan am? Disebut dengan am karena al-mashi ini tidak hanya berlaku kepada manusia, melainkan juga kepada selain manusia, berlaku kepada selain manusia. Misalnya bakor juga al-mashi berjalan, atau bakor dan faros juga berjalan, himar juga berjalan. Makanya al-mashi ini jika dinisbahkan kepada insan, maka al-mashi ini disebut dengan aradun am. Disebut dengan arad karena kharijun anil mahiyah, berada di luar mahiyah, tidak membentuk esensi dari insan. Kenapa disebut dengan am? Karena al-mashi ini tidak hanya berlaku kepada manusia, namun juga berlaku kepada selain manusia. Wala yaqa'u dan tidak. Nah, ini wala yaqa'ul aradul amu fil jawab. Dan aradul am ini tidak bisa atau tidak menjadi jawaban dari pertanyaan apapun. Ya, pertanyaan apapun ya. Jadi tidak bisa dijadikan untuk menjawab pertanyaan ma huwa atau ayyu syai'in huwa. Ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Wan nau'u dan adapun nau', huwa adapun nau' al kulli adalah mafhum kulli,
al-maqulu yang dikatakan, yang diberlakukan ala kafirina atas banyak individu, muttahidina yang sama, apa semuanya individu tersebut fil haqiqati di dalam hakikat, fi jawabi ma huwa di dalam jawaban pertanyaan ma huwa. Jadi perbedaan antara jinis dan nau, kalau jinis itu ya mafhum kulli diberlakukan pada banyak individu yang hakikatnya berbeda. Sementara nau itu adalah mafhum kulli yang diberlakukan kepada banyak individu yang hakikatnya sama. Hakikat dari individu tersebut sama. Dan menjadi sama-sama antara jinis dan nau sama-sama bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Kainsanin seperti lafaz insan. Fa'innahu maka sesungguhnya insan yasduku ialah berlaku apa insan ala Zaidin atas Zaid wa Amrin dan Amar wa Bakrin dan Bakar. Fayaqa'u maka menjadi apa insan jawaban anha dari Zaid, Amar, Bakar. Nah, ini ya. Fi misli kaulikah di dalam contoh perkataanmu ma Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Apa itu Zaid, Amar, Bakar? Fayuqalu maka dikatakan fil jawabi di dalam jawaban insanun manusia. Jadi yang dinamakan nau itu adalah mafhum kulli yang diberlakukan kepada banyak individu yang hakikatnya sama. Hakikat dari Zaid, Amar, Bakar itu sama. Nah, ketika misalnya ya, ketika kita mau mengatakan Zaidun insanun, Amrun insanun, Bakrun insanun. Atau kita mengatakan Zaidun wa Amrun wa Bakrun insanun. Nah, ini lafaz insan diberlakukan kepada Zaid, Amar, Bakar, yang mana Zaid, Amar, Bakar ini hakikatnya sama satu sama lain, tidak berbeda. Dan juga ya bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan ma huwa juga, ma huwa Zaidun wa Amrun wa Bakrun, maka jawabannya insanun. Nah, lafaz insanun ini disebut dengan nau ya. Dengan nau karena ini menjadi jawaban dari pertanyaan individu-individu ya yang hakikatnya sama satu sama lain. Zaid, Amar, Bakar. Dan yang terakhir wal khasatu dan adapun khasa, huwa adapun khasa al kulli ialah mafhum kulli al khariju yang keluar anil mahiyati dari esensi al khasu yang khusus biha dengan mahiyah. Ini kebalikan dari aradun am. Yang dimaksud dengan aradun khas itu adalah mafhum kulli yang berada di luar esensi atau berada di luar hakikat, namun dia menjadi khas ya, menjadi sesuatu yang khusus pada hakikat itu. Nah, ya, contohnya ya, langsung ke contoh. Ad-dhahik seperti lafaz ad-dhahik yang tertawa lil insan bagi manusia. Misalnya kita mengatakan al-insanu dhahikun. Manusia itu adalah yang tertawa. Nah, ad-dhahik jika dinisbahkan kepada insan, maka ad-dhahik ini menjadi aradun khas. Kenapa disebut dengan arad? Karena dhahik ini berada di luar esensi manusia. Sebagaimana dikatakan barusan bahwa esensi manusia itu adalah hayawan dan natik. Sementara dhahik ini ya arad, berada di luar esensi manusia. Namun ini meskipun disebut arad ya, arad disebut dengan arad dan khas. Kenapa disebut dengan khas? Karena ad-dhahik ini hanya berlaku kepada manusia saja dan tidak berlaku kepada selain manusia. Nah, karena itu ad-dhahik ini jika dinisbahkan kepada al-insan, maka ad-dhahik ini disebut dengan aradun khas atau al-khassah saja. Wa qauluna dan adapun perkataan kita al-kharij yaitu lafaz al-khariju anil mahiyya fil khassah yuqabilu ialah berlawanan apa qauluna qaulana
terhadap perkataan kita, yaitu juz ul mahiyah fil fasli, di dalam fasal. Di dalam fasal itu kan ada kata-kata juz'ul mahiyah. Sementara al khassa itu adalah al kharij anil mahiyah. Li'anna kulan, kenapa? Li'anna kulan, karena sesungguhnya apa masing-masing minal fasli, dari fasal, wal khassah, dan khassah, dari aradun khas, yumayizu, ialah membedakan apa kulan al mahiyata, pada esensi. Jadi fasal juga membedakan, ya, fasal dan khassah itu sama-sama membedakan esensi sesuatu dari esensi yang lain, ya. Sama-sama fungsinya itu sama-sama tamyiz, membedakan satu dengan yang lain, sama-sama tamyiz. Namun perbedaannya, wal farqu, adapun perbedaan bainahuma, di antara keduanya fasal dan khassah, ialah annal faslah, ialah bahwa sesungguhnya apa fasal, juz'un minal mahiyah, ialah bagian dari esensi, wal khassatu, dan adab, wal khassata, dan adab, dan adapun khassah dijadikan mubtada aja, wal khassatu, dan adapun khassah, laisa, ialah tidak ada apa khassah, juz'an, ialah bagian, minha, dari mahiyah. Perbedaannya, kalau fasal itu menjadi bagian dari esensi suatu, karena itu fasal itu disebut dengan zati, sementara khassah, ya, berada di luar esensi, artinya tidak membentuk esensi. Karena itu al khassah ini disebut dengan arad. Ini adalah perbedaan antara fasal dan khassah. Sementara persamaannya, fasal dan khassah itu sama-sama fungsinya itu tamyiz. Itu tamyizul mahiyah, membedakan sebuah esensi. Hanya saja kalau fasal itu berada di dalam esensi, sementara khassah itu berada di luar esensi. Demikian penjelasan mengenai al-kulliyatul khamsah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.